Assalamualaikum dulur-dulur, jumpa kembali di channel SKS Audio. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Kesempatan kali ini atau di video kali ini kita mau ada agenda belajar tentang pengukuran respon impedansi. Mungkin banyak dulur-dulur yang belum tahu apa keuntungan kita harus mengukur respon impedansi untuk misalnya dari kita yang berprofesi sebagai tukang box atau untuk men-setting box subwoofer. Mudahnya kita gunakan SmartLife 5 untuk mengukur respon impedansinya ya lur. Maaf ya lur, ini lagi lumayan agak batuk. Respon impedansi biasanya tertulis kalau di data itu 8 ohm. Itu adalah respon dari spekernya ya, bukan dari resistansi spoolnya. Seperti ini. Nah, ini ada datasheet dari speaker JIC 6 in. Ini tertulis Fs, frekuensi terendah yang mampu dicapai Fs lur. Ini tanpa di dalam box biasanya ya, atau mungkin malah ada di dalam box, kita tidak tahu pengukurannya, tetapi Fs nya ada di 104. Mungkin ini juga spek dari boxnya pabrikan ya, saya dekatkan. Fs nya ada di 104 Hz. Nah, ini respon dari impedansinya, itu puncak gunung yang dimaksud 104 di sini loh. 104 ini sudah tidak ke bawah, itu tidak bisa merespon lagi speaker tersebut. Jika dipaksakan kemungkinan spoolnya akan terbakar. Jadi area kerjanya itu ada di sini lor. Misalnya di sini 8 ohm. Nah, berarti area kerjanya itu ada di sini. Kalau di sekitar kaki gunung di sini kemungkinan dia merespon, tetapi SPL-nya tidak terlalu tinggi. Di bagian di sini juga SPL-nya tidak terlalu tinggi. Jadi area kerjanya nanti di bagian antara 2 kilo sampai 200, tergantung nanti tuning di dalam box ya. Itu bisa menyesuaikan atau merubah impedansi ini tersebut. Di video saya sebelumnya juga sudah ada tentang pengukuran, tetapi belum saya jelaskan ya lur. Jadi kita lebih bisa tahu kenapa misalnya respon di sini di 200 ke bawah itu SPL-nya tidak tinggi. Karena apa? Karena impedansinya sudah tinggi di sini ya lur. Ini kerja mekanisnya. Jadi jika impedansinya tinggi, di power itu lebih berat untuk direspon untuk menghasilkan suara. Jadi area kerjanya yang tepat itu ada di 8 ohm. Misalnya kita bisa bikin ini ada di 100. 8 ohm ini 100 dan ini bergeser ke bawah. Nanti respon 100 Hz itu akan lebih tinggi lur, daripada yang impedansinya seperti ini. Kalau untuk resistansinya di sini juga disertakan ya lur, DC resistansi 5,6 ohm. Berarti ukuran spoolnya itu 5,6 ohm ya lur. Bukan kita harus misalnya kita ganti spool dengan ukuran 8 ohm, bukan ya. Nanti kalau kita ganti spoolnya dengan ukuran 8 ohm, otomatis ininya lebih naik, lebih tinggi lagi, jadi lebih berat loh. Jadi kalau kita mau mengganti spoolnya, usahakan resistansinya itu sama dengan data yang sebelumnya. Nah, ini X-packnya juga, ini juga penting nanti untuk pengukuran pemasangan spoolnya. Misalnya nanti berapa ketebalan dari washer atau tayok, saya lupa namanya, nanti kita ukur. Ini jumlah ditambah dengan ini. Besok saya ada video juga tentang pemasangan.
Kita coba sekarang mau ukur speaker RCF KW yang kita sepul dan yang masih original, perbedaannya apa setelah kita sepul. Kita memang cari untuk subwoofernya lebih rendah, nanti ada perbedaan setelah disepul ya lur. Ini yang mau kita ukur pertama, yang sepulan belum saya tutup. Ini metode pencopotannya kemarin pas di silet atau pakai cutter, karena dilepas susah, takut daunnya sobek. Ini sementara ini ditutup dulu karena ini juga mempengaruhi nanti respon impedansinya lor. Ini kabelnya terpasang pertama yang disepul. Kita nyalakan generatornya pakai pink sweep. Sebentar, ini tutupnya belum pas. Ini saya copot dulu tutup dashcapnya. Ini yang sedang kita ukur ada yang spool custom kita sendiri, kita simpan di warna pink. Nah, kaki gunungnya ini ada di 60. Kita tidak bisa melihat respon fs nya ya lor, ini karena terbatas layarnya, kemungkinan ada di 33. Ini kaki gunungnya di 61. Respon atasnya juga sampai 400. Ini karena tanpa box ya lur, nanti kita masuk box beda lagi. Sekarang kita ganti yang original. Ini speakernya yang original, yang bunyi. Nah, ini kabelnya. Kita bisa lihat responnya. Responnya berbeda ya lur. Nah, untuk yang kuning, sebentar kita simpan di warna hijau biar lebih mudah. Nah, untuk yang kuning lebih cenderung lebih ke atas, fs nya ini ada di 37, dan ini juga lebih lebar. Dari segi respon gunungnya ini ada di 70 Hz kaki gunungnya. Respon atasnya sama, ini sampai sekitar 500. Memang ini lebih tinggi dari segi gunung impedansinya yang warna pink atau yang kita sepul, tetapi dari bentuk gunungnya itu lebih runcing yang warna pink. Karena warna pink kebetulan kemarin kita ganti dampernya, jadi kemungkinan lebih gesit untuk merespon yang warna pink untuk frekuensi rendahnya. Nah, nanti jika dipasang dashcap ini juga berbeda lagi lur responnya. Untuk yang saya sepul sendiri nanti ada perbedaan lagi. Nah, ini ada keuntungan jika kita mempunyai alat ukur untuk mengecek impedansinya seperti apa respon rendahnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum paham atau mau bertanya, silahkan tulis di komentar atau bisa juga lewat WA, nanti saya kirim WA nya. Kebetulan ini juga spoolnya saya bikin lebih rendah resistansinya agar dia bisa mengimbangi SPL yang ori. Biasanya kalau kita sepul dengan resistansi yang sama, biasanya dia respon SPL nya lebih rendah.
Sekian di video kali ini. Di kesempatan berikutnya kita akan ukur di dalam box yang kita modifikasi, karena ada kebetulan ada kerjaan untuk modifikasi box yang dulu pernah kita ukur. Karena responnya tidak terlalu senang pemiliknya, kita kerjakan untuk respon lebih rendah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa dukungannya, jangan lupa subscribe, kalau perlu di share untuk teman-teman sesama hobi audio ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya.